Oke, perkenalkan saya Danika dari tutor dari Asrama Sakuriang. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir untuk persiapan tes 2 fisika, yaitu tentang foton dan gelombang materi. Ya, ini adalah salah satu materi di fisika modern. Jadi, hal penting yang akan kita pelajari adalah tentang foton dan gelombang materi. Untuk foton sendiri, jadi gelombang EM atau cahaya. Cahaya itu dibawa secara kuantum atau dia terkuantisasi gitu. Nah, terkuantisasi itu artinya apa? Dia itu terbawa oleh satu paket-paket yang kita menyebut paket ya berarti dia itu kelipatan bulat gitu. Misalkan satu paket, dua paket, tiga paket seperti itu. Berarti kalau saya kita oke ada satu foton, dua foton, tiga foton seperti itu. Nah, sekarang berapa sih energi dari foton? Dari setiap foton tadi, energi setiap foton itu adalah E sama dengan HF. Dengan H ini adalah konstanta Planck. Di nah besarnya bisa kalian cek sendiri. Karena kita tahu frekuensi dari gelombang EM itu adalah C per lambda, maka ini juga akan sama dengan HC per lambda. Bagaimana jika ada dua foton? Berarti E-nya akan menjadi NHF. Dengan N ini adalah jumlah dari foton. Itu untuk energi setiap foton. Kemudian tentang foton ini ada apa lagi sih? Ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini jadi jika kita punya suatu plat logam terus kita aliri dengan kita sinari dengan cahaya dengan frekuensi tertentu, maka nanti akan ada elektron yang dilepas oleh plat tadi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melepaskan elektron? Berarti kalau elektron itu lepas, dia pasti punya energi kinetik karena dia punya kecepatan. Jadi, EK max elektron itu kita tahu EK itu adalah setengah mv max kuadrat. Setengah mv kuadrat. Nah, berapa sih besar EK max ini terhadap efek cahaya tadi? Itu sebenarnya adalah HF dikurangi V0. Nah, HF ini apa? HF ini adalah berapa besar energi dari setiap foton gitu. Nah, jadi yang mempengaruhi itu adalah frekuensinya gitu atau lambdanya. Nah, sekarang V0 ini apa? Ini adalah frekuensi adalah ya fungsi kerja di mana harus dilewati oleh HF agar elektron tadi bisa lepas. V0 ini juga biasanya disebut HF0. Dengan F0 itu adalah frekuensi ambang. Jadi, agar elektron bisa lepas, F-nya itu harus lebih besar dari F0. Seperti itu. Maka kalau kita gambarkan grafiknya, ini EK, ini frekuensi, maka grafiknya itu seperti ini. Dan di sini adalah F0. Seperti itu. Jika kalian ingin menghentikan elektron yang bergerak tadi, maka EK tadi harus sama dengan E dikali V0. V0 ini adalah potensial. Jadi kita akan menghentikan elektron dengan memberikan beda potensial. Seperti itu. Kemudian, kalau biasanya kita kan gelombang ya gelombang, partikel ya partikel. Nah, sekarang misalnya suatu partikel, dia itu bisa dianggap sebagai gelombang. Nah, jadi kita punya momentum gelombang partikel. Ya, jadi kalau di relativitas, kita tahu bahwa momentum itu adalah E dibagi C. Nah, sekarang E dari foton tadi apa? H dikali F. Ini untuk gelombang. HF per C. Karena kita tahu frekuensi dibagi C. Oke, C dibagi frekuensi itu adalah lambda, maka momentum ini bisa kita tulis juga sebagai H per lambda. Nah, bagaimana dengan partikel? Partikel itu momentumnya adalah mv. Ya,
kalau misalkan dia itu sama dengan gelombang, ini gelombang, yang ini partikel. Kalau mereka itu sama, oke, kita bisa sebut H per lambda. Maka lambda itu adalah H per mv. Ya, jadi misalkan manusia pun itu sebenarnya punya panjang gelombang, tapi panjang gelombangnya itu sangat rendah ya, gitu. Oke, nah sekarang untuk energi setiap kulit, ya jadi kalau misalkan ada suatu elektron ingin berpindah dari satu state ke state lainnya, nah misalkan dia pergi dari sini, dari yang terdalam ke yang luar, maka dia akan melepaskan foton dengan besar frekuensi tertentu. Nah, sekarang energi setiap kulit itu berapa sih besarnya? En itu sama dengan minus 13,6 per n kuadrat elektron volt. Ya, ini satuannya. Begitu. Terus berapa frekuensi dari foton yang keluar? Hf itu sama dengan E awal dikurangi E akhir. Seperti itu. Dan satu lagi, itu ada hemburan Compton. Oke. Nah, di hemburan Compton ini, jadi misalkan ada suatu elektron, kita tumbuk gitu. Nah, dengan suatu elektron ditumbuk dengan suatu foton dengan panjang gelombang lambda, maka dia itu bisa terjadi hamburan. Jadi si elektronnya itu akan terlempar ke suatu sudut tertentu. Ya, dia akan bergerak ke arah situ. Jadi dia punya kecepatan tertentu lah, si elektronnya. Dan si cahayanya itu akan terhembur. Jadi dia akan bergerak ke sudut lain, misalkan V, dan panjang gelombangnya itu lambda aksen. Nah, dengan persamaan kekekalan momentum, kekekalan momentum dan energi, kalian akan bisa mendapatkan hasil bahwa delta lambda itu akan sama dengan H per mc dikali 1 min cos V. Begitu. Nah, bagaimana penurunannya kalian bisa cek langsung di rangkuman. Oke, untuk materi ini sekian. Semoga materi-materi yang saya share bisa bermanfaat untuk UTS kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke akademik. Terima kasih.